Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindri Siva Pratiwi dengan NIM B1A1252218 berasal dari kelas E, Ilmu Hukum. Di sini saya akan membahas soal pengakuan dalam hukum internasional. Pengakuan dalam hukum internasional adalah tindakan suatu negara yang menyatakan bahwa negara tersebut menerima dan mengakui keberadaan suatu negara, pemerintah, atau entitas tertentu sebagai subjek hukum internasional. Pengakuan menjadi penting karena dalam kehidupan internasional sering terjadi perubahan politik seperti lahirnya negara baru, pergantian pemerintahan, pemisahan wilayah, maupun penyatuan beberapa negara. Melalui pengakuan, suatu negara dapat menjalin hubungan resmi dengan negara lain. Pengakuan juga memberikan kepastian mengenai kedudukan suatu negara atau pemerintah dalam pergaulan internasional. Oleh karena itu, pengakuan merupakan salah satu aspek penting dalam hubungan antar negara. Selanjutnya, ada fungsi dan tujuan. Pengakuan memiliki beberapa fungsi penting dalam hukum internasional. Pertama, untuk memperjelas suatu status negara atau pemerintahan dalam masyarakat internasional. Yang kedua, memudahkan pembentukan hubungan diplomatik dengan negara lain. Ketiga, membuka peluang kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Selain itu, pengakuan juga bertujuan menciptakan stabilitas dalam hubungan internasional. Dengan adanya pengakuan, negara-negara dapat mengetahui dengan jelas pihak yang memiliki kewenangan untuk mewakili suatu wilayah atau pemerintahan dalam hubungan internasional. Berikutnya ada teori-teori pengakuan. Yang pertama ada teori konstitutif, menyatakan bahwa suatu negara baru menjadi subjek hukum internasional apabila telah memperoleh pengakuan dari negara-negara lain. Menurut teori ini, pengakuan merupakan unsur yang menentukan keberadaan suatu negara dalam hukum internasional. Kelebihan teori ini adalah memberikan kepastian mengenai status suatu negara dalam pergaulan internasional. Namun, teori ini juga memiliki kelemahan, karena keberadaan suatu negara menjadi sangat bergantung pada kehendak politik negara lain. Selain itu, tidak ada ukuran yang pasti mengenai jumlah negara yang harus memberikan pengakuan. Yang selanjutnya ada teori deklaratif. Teori deklaratif berpendapat bahwa suatu negara telah ada apabila memenuhi unsur-unsur negara, yaitu memiliki wilayah, penduduk, pemerintahan yang efektif, dan kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain. Dalam teori ini, pengakuan hanya merupakan pernyataan atas fakta yang telah ada. Teori deklaratif lebih banyak diterima dalam perkembangan hukum internasional modern karena dianggap lebih objektif dan tidak menjadikan pengakuan sebagai syarat mutlak keberadaan suatu negara. Berikutnya, ada bentuk-bentuk pengakuan. Yang pertama, ada pengakuan terhadap negara baru. Pengakuan ini diberikan kepada negara yang baru terbentuk dan memenuhi syarat sebagai negara. Dengan adanya pengakuan, negara tersebut dapat menjalin hubungan diplomatik dan berpartisipasi dalam organisasi internasional. Yang kedua, ada pengakuan terhadap pemerintah baru. Pengakuan ini diberikan kepada pemerintahan yang baru terbentuk akibat revolusi kudeta atau perubahan politik lainnya. Pengakuan diberikan apabila pemerintah tersebut dianggap mampu menjalankan pemerintahan secara efektif. 3. Pengakuan de facto. Pengakuan de facto merupakan pengakuan yang bersifat sementara terhadap suatu negara atau pemerintah karena keberadaannya telah nyata tetapi masih terdapat keraguan mengenai stabilitas atau keberlangsungannya. Selanjutnya ada yang nomor 4, pengakuan de jure. Pengakuan de jure merupakan pengakuan penuh dan resmi yang diberikan kepada suatu negara atau pemerintah karena dianggap telah memenuhi syarat secara hukum dan memiliki kedudukan yang stabil. Selanjutnya, ada akibat hukum pengakuan. Pengakuan menimbulkan berbagai akibat hukum dalam hubungan internasional. Negara yang memperoleh pengakuan akan lebih mudah menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Negara tersebut juga dapat mengadakan perjanjian internasional, membuka perwakilan diplomatik, dan mengikuti berbagai organisasi internasional.
Sebaliknya, negara yang belum memperoleh pengakuan dapat mengalami berbagai hambatan, seperti kesulitan menjalin hubungan diplomatik, terbatasnya kerjasama internasional, dan kendala dalam memperoleh legitimasi di dunia internasional. Selanjutnya ada contoh pengakuan dalam praktik internasional. Salah satu contoh yang sering dibahas adalah Palestina. Palestina telah diakui oleh banyak negara di dunia dan memperoleh status negara peninjau non-anggota di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, masih terdapat beberapa negara yang belum memberikan pengakuan penuh terhadap Palestina sebagai negara berdaulat. Kasus Palestina menunjukkan bahwa pengakuan dalam hukum internasional tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan politik, kepentingan nasional, dan hubungan internasional antar negara. Berikutnya ada kesimpulan. Pengakuan merupakan tindakan suatu negara untuk menerima keberadaan negara atau pemerintah lain sebagai subjek hukum internasional. Pengakuan memiliki peran penting dalam memperjelas suatu status negara, membangun hubungan diplomatik, dan memperlancar kerjasama internasional. Dalam hukum internasional, terdapat dua teori utama, yaitu teori konstitutif dan teori deklaratif. Selain itu, pengakuan dapat berbentuk pengakuan terhadap negara baru, pemerintahan baru, pengakuan de facto, maupun pengakuan de jure. Meskipun tidak selalu menentukan keberadaan suatu negara, pengakuan tetap menjadi faktor penting dalam kehidupan masyarakat internasional. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih banyak telah menyaksikan.